Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Guntur Karam, merupakan film aksi Telugu tahun 2024 yang disutradarai oleh Trivikram Srinivas. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang dibuang oleh keluarga ibunya. Bagaimana cerita lengkap dari film ini? Yuk sama-sama kita saksikan di channel RS Film. Suatu malam di tahun 1998 di Guntur, Satyam sedang bersantai bersama istrinya Vasundara dan putranya Ramana. Sedangkan keluarganya yang lain sedang sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Di dekat rumah mereka, terdapat gudang cabai milik keluarga Satyam. Terlihat dua preman terbesar di kota itu yang bernama Marx dan Lenin, bersama anak buahnya, sedang membakar pabrik cabai milik Satyam. Mendengar bunyi ledakan, Satyam mendekati Marx dan Lenin untuk menanyakan tindakan preman itu. Mereka memukul Satyam di saat pabrik masih terbakar. Saudara ipar Satyam yang bernama Ranggam tanpa sengaja melukai Lenin. Di saat itu juga, ledakan kembali terjadi yang membuat putra Satyam yang bernama Ramana terkena percikan api di mata kirinya. Ramana kehilangan penglihatan di mata kirinya dan Lenin pun meninggal. Satyam mengaku sebagai pembunuh Lenin sehingga ia masuk penjara dan dihukum selama 12 tahun. Tak lama setelah itu, Vasundara yang merupakan istri Satyam dan ibu Ramana memutuskan untuk meninggalkan Ramana dan melanjutkan hidup dengan ayahnya Venkataswamy di Hyderabad. Vasundara menikah lagi dengan Narayana serta memiliki seorang putra yang bernama Gopal. 25 tahun kemudian, Madhubala yang merupakan anggota majelis legislatif 2 kali mendatangi suami yang memiliki pengaruh di dunia politik. Dia meminta dukungan untuk dijadikan menteri, namun suami menginginkan putrinya Vasundara yang akan maju sebagai calon menteri. Hal ini membuat Madhubala marah. Dia mengancam akan mengungkap fakta bahwa Ramana adalah anaknya Vasundara yang sudah dibuang beberapa tahun yang lalu. Jika pers tahu mengenai hal ini, maka masyarakat tidak akan mendukung Vasundara. Vasundara akhirnya menjabat sebagai Menteri Hukum Negara untuk menghadapi serangan dari lawan politiknya. Suami meminta pengacara Pani membuat dokumen yang harus ditandatangani oleh Ramana yang menyatakan bahwa Ramana bukanlah putri dari Vasundara. Pani berkali-kali menelepon Ranggam yang merupakan paman dari Ramana. Dia meminta Ramana datang ke Hyderabad. Ramana yang diperankan oleh Mahesh Babu sudah tumbuh menjadi pemuda yang tampan serta sangat disegani di daerah Guntur. Ia sibuk mengurus pabrik cabai milik keluarganya. Rangga menyampaikan kepada Ramana bahwa ibunya Vasundara memintanya datang ke Hyderabad karena penasaran dengan tujuan dirinya dipanggil. Ramana pun menyetujui permintaan ibunya untuk datang ke Hyderabad. Ramana mendatangi kantor Partai Jana Dalam di Hyderabad. Kebetulan di sana sedang dilakukan persiapan untuk perayaan ulang tahun suami yang ke-80. Ramana yang mengalami gangguan dengan mata kirinya disambut oleh asisten Pani yang bernama Balu. Ramana mendekati ruangan ibunya yang terlihat pintunya tertutup. Penjaga menghalangi Ramana mendekati ruangan itu. Tidak terlihat keberadaan ibunya di sana. Padahal ibunya lah yang memanggil Ramana. Ramana hanya disambut oleh pengacara Pani. Tanpa basa-basi, Pani menyerahkan dokumen yang harus ditandatangani oleh Ramana. Isi dokumen itu menyatakan bahwa Ramana bukanlah anak Vasundara. Ramana dilarang mengklaim warisan, serta dilarang memakai marga. Ramana berkata kepada Pani, jika berpisah dengan suami disebut cerai, maka berpisah dengan putra sendiri disebut apa? Mendengar hal itu, Pani hanya terdiam. Ramana tidak ingin menandatangani dokumen itu sebelum dia bertemu ibunya. Ternyata ibunya tidak berniat ingin menemuinya. Pani menyampaikan hal itu kepada suami. Namun suami tidak ingin agar Ramana bertemu ibunya. Bahkan suami mengancam akan menghancurkan hidup Ramana jika dia tidak mau tanda tangan dokumen itu. Pani menyampaikan hal itu kepada Ramana. Ramana yang kesal lalu mengambil pulpen. Bukannya menandatangani dokumen
dokumen itu. Dia malah menulis pesan, menantikan kehancuran yang akan diciptakan oleh kakeknya. Ramana yang merupakan pemuda keras, tidak bisa diancam. Sebelum meninggalkan Hyderabad, Ramana menunjukkan kemarahannya. Dia memporak-porandakan kantor suami. Bahkan polisi dan penjaga tidak bisa mencegahnya. Ramana kembali ke rumahnya. Keluarganya penasaran, ingin mendengar cerita pertemuan Ramana dan ibunya. Bibi Ramana yang bernama Buji, serta putrinya, menunggu Ramana memberitahu mereka. Ramana mengatakan bahwa dia sangat dirindukan oleh ibunya. Bahkan ibunya menangis memeluknya. Ayah Ramana tidak mempercayai hal itu. Akhirnya Ramana jujur. Dia mengatakan bahwa dia disuruh menandatangani dokumen yang isinya menyatakan bahwa Ramana bukanlah putri Pasundara. Dia dilarang meminta warisan, serta dilarang memakai marga. Sejak Satyam keluar dari penjara, hubungan Ramana dengan ayahnya tidak begitu dekat. Satyam hanya menghabiskan waktu duduk di kamarnya sambil memandang keluar jendela. Ramana seperti anak yang dibuang oleh orang tuanya. Suami tidak putus asa dengan rencananya. Dia meminta Pani menghubungi Ramana. Katakan saja ibunya yang memanggilnya, ucap suami. Ramana sudah tidak ingin pergi ke Hyderabad, namun ayahnya berkata kepada Ramana, jangan sampai kau menyesal tidak menemui ibumu. Ramana akhirnya setuju. Dia pergi ke rumah Pani terlebih dahulu. Di sana sudah ada Balu yang menunggunya. Ramana melihat dua putri Pani yang sedang membuat konten untuk Instagram. Ramana memperhatikan putri sulung Pani yang bernama Amukta. Dia terpesona dengan kecantikan Amu. Ramana memperkenalkan dirinya, namun Amu tidak menghiraukan keberadaan Ramana di sana. Pani akhirnya datang. Mereka bersama-sama ke rumah ibu Ramana. Namun di sana hanya ada kakek Ramana. Tidak terlihat ibu Ramana di sana. Suami terlihat sinis terhadap Ramana. Tidak terlihat dia merindukan cucu pertamanya itu. Ramana juga tidak menaruh hormat kepada kakeknya. Di sana juga ada suami kedua Pasundara yang bernama Narayana serta adik tirinya Gopal. Suami memperkenalkan Gopal sebagai ahli waris satu-satunya. Ramana menanyakan keberadaan ibunya. Namun suami meminta Ramana menandatangani dokumen itu terlebih dahulu. Baru Pasundara akan datang. Namun Ramana tidak bisa terkecoh. Hal itu membuat suami menjadi marah. Ramana pun pergi. Di luar dia melihat bayangan ibunya dari balkon rumah. Namun di saat dia melihat ke atas, ibunya malah pergi. Ramana kembali teringat kebahagiaan masa lalu bersama ibunya. Pani meminta Balu dan putrinya Amu pergi ke Guntur untuk bertemu Ramana. Balu berkata kepada Ramana bahwa Pani telah diancam akan dipecat oleh suami jika tidak mendapatkan tanda tangan Ramana. Pani menjadi putus asa dan berkata akan bunuh diri jika dia tidak mendapatkan tanda tangan Ramana. Ramana masih dengan keputusannya, tidak akan menandatangani dokumen itu, meskipun digoda dengan kecantikan Amu. Ramana lebih tertarik mengurus bisnis cabai milik keluarganya. Apalagi saat itu, ada pelanggan yang berhenti membeli cabai di pabriknya, karena mendapat diskon dari pihak lain. Ramana dan sepupunya Samba memukul orang itu. Ternyata dalang di balik semua ini adalah Marx, pria yang 25 tahun yang lalu membakar gudang cabai milik keluarga Ramana. Marx mengancam akan membakar keluarga Ramana jika terjadi sesuatu pada lelaki di depannya. Bukannya merasa takut, Ramana malah memukul orang itu. Ramana tanpa rasa takut mendatangi Marx. Ramana meminta Marx agar tidak mengusik bisnis cabai keluarganya. Namun anak buah Marx malah memukul Ramana. Ramana membalas pukulan mereka, hingga anak buah Marx tersungkur mencium tanah. Ramana bahkan mematahkan kursi yang saat itu sedang diduduki oleh Marx. Sebelum pergi, Ramana meledakkan mobil untuk menunjukkan kemarahannya kepada Marx. Balu dan Amukta mendatangi rumah Ramana. Mereka tidak bisa pulang ke Hyderabad karena mobil Balu rusak tertimpa atap seng. Ramana mengizinkan mereka untuk tinggal di sana. Namun di sisi lain, Amu masih harus menyelesaikan misinya untuk mendapatkan tanda tangan Ramana. Berbagai upaya Amu lakukan untuk menarik perhatian Ramana. Ramana menjadi kesal karena Amu dan Balu hanya memikirkan tanda tangan. Ramana yang marah lalu menampar Balu. Karena merasa takut, Balu dan Amu pergi dari rumah Ramana secara diam-diam. Setelah mengambil mobil, mereka pun pergi.
pergi. Tanpa sengaja, mobil yang dikendarai oleh Amu menabrak patung Lenin hingga kepala patung itu jatuh. Putra Lenin marah, tidak terima patung ayahnya rusak. Putra Lenin dan masyarakat di sana ingin menahan Balu dan Amu. Amu menjadi ketakutan. Untung saja Ramana segera datang. Di sana juga sudah ada Mars yang tidak terima patung saudaranya hancur. Mars meminta anak buahnya untuk menghajar Ramana. Ramana tanpa rasa takut menghajar anak buah Mars. Sejak saat itu Amu menjadi jatuh cinta kepada Ramana. Akhirnya Ramana berhasil membawa Balu dan Amu pergi. Ramana mengantar mereka pulang ke Hyderabad. Pani berkata kepada Balu bahwa suami ingin menangkap Ramana. Balu yang merasa berhutang budi dengan Ramana ingin memberitahukan hal ini kepada Ramana. Namun hal itu terlambat karena polisi sudah terlebih dahulu menghadang Ramana di jalan. Ramana ditangkap karena tuduhan palsu yang dibuat oleh suami. Suami mengatakan bahwa Ramana telah berbuat rusuh di rumahnya. Balu datang membuat jaminan untuk membebaskan Ramana. Polisi menjadi heran karena Pani yang merupakan bos Balu membuat tuntutan untuk menangkap Ramana, sedangkan Balu membuat jaminan untuk membebaskan Ramana. Ramana akhirnya bebas. Ramana mendatangi suami untuk mewujudkan semua hal yang dituduhkan suami kepadanya. Ramana mendatangi rumah kakeknya itu, seperti isi yang tertulis di tuntutan suami. Ramana menghancurkan kursi, peralatan makan mahal, lemari beserta lampu. Ramana juga dituduh menghajar para penjaga rumah itu. Setelah semua itu Ramana lakukan, ibunya datang lalu memukul Ramana. Ibunya berkata, "Kau dibesarkan di mana? Di rumah atau di jalanan?" Bahkan ibunya menganggap Ramana seperti sampah. Kesal dengan perkataan ibunya, Ramana segera menandatangani dokumen itu, lalu pergi dengan perasaan kecewa. Ramana berkata kepada Balu dan Amu, kenapa ibunya bertanya di mana dia dibesarkan. Seharusnya ibunya lah yang membesarkannya. Amu meminta maaf kepada Ramana, sudah membantu ayahnya. Ramana meratapi nasibnya. Di luar dia terlihat kuat, namun di dalam dia kesepian, dibuang oleh ibunya dan tidak diperdulikan oleh ayahnya. Madubala mendatangi gudang cabai Ramana. Madubala berpura-pura simpati kepada Ramana yang tidak diakui oleh keluarga ibunya. Madubala berjanji akan membantu Ramana serta menjadikannya anggota parlemen untuk melawan keluarga ibunya. Bukannya terpengaruh dengan ucapan Madubala, Ramana yang mengetahui Madubala hanya ingin memanfaatkannya, lalu menghajar Madubala hingga babak belur. Diam-diam Madubala mencuri foto Ramana bersama orang tuanya di dalam dompet Ramana. Di depan media, Madubala berbohong bahwa Ramana meminta tolong dirinya agar bisa diakui oleh keluarganya. Hal ini membuat Madubala menjadi kasihan dengan Ramana. Berita ini juga ditonton oleh suami. Suami menganggap Ramana telah memberikan foto itu kepada Madubala. Suami kembali menggunakan polisi untuk membungkam Ramana. Anggota polisi yang dipimpin oleh Adi Narayana datang untuk menangkap Ramana. Namun keluarga Ramana malah menganggap polisi ingin meminta sumbangan. Adi Narayana ingin menyeret Ramana hingga membuat seorang warga marah. Polisi memukulnya hingga warga yang lainnya mengeroyok Adi Narayana. Ramana menghentikan hal itu. Adi Narayana dan anggota polisi lainnya menjadi takut hingga mereka pun pergi. Satya menegur Ramana yang telah membuat rusuh di rumah kakeknya. Satya meminta Ramana menandatangani dokumen pernyataan yang kakeknya minta. Puji membela Ramana. Ia tidak terima keponakannya diperlakukan tidak adil. Ramana menjawab ayahnya. Dia tidak terima dituduh dengan tuduhan palsu. Dia bukan pengecut seperti ayahnya, yang hanya bisa merana setelah ditinggal istrinya. Satyam akhirnya berkata jujur kepada Ramana, "Apa kau tahu penyebab ibumu meninggalkanku? Dulu aku ingin membebaskan saudaraku dari tuduhan pembunuhan, sedangkan ibumu ingin kau segera diobati. Kami beradu prioritas. Saat itu aku masih muda. Aku memarahi ibumu. Aku berkata, aku tahu kapan aku harus mengobati anakku. Saat ibumu ingin membawamu pergi, aku meminta bibimu menutup pintu rumah," ucap Satyam. Satyam juga berkata bahwa ibu Ramana terus saja menanyakan kondisi mata Ramana. Di pengadilan, bibi berkata bahwa Ramana kehilangan penglihatannya dan harus segera dioperasi. Ibu Ramana semakin marah. Bahkan di ruang pengadilan saat menjadi saksi, Ibu Ramana mengatakan bahwa Satyamlah yang membunuh Lenin. Mars dan suami merasa senang karena Satyamlah yang dihukum. Satyam menyadari kesalahannya selama ini. Itulah kenapa dia selalu berdiam diri di kamar sambil menatap keluar jendela. "Ramana, aku tahu penyebab istriku meninggalkanku. Seharusnya kau mencari tahu penyebab ibumu meninggalkanmu," ujar Satyam.
Satyam. Ramana sudah tidak ingin peduli dengan ibunya. Polisi kembali menangkap Ramana di saat dirinya sedang bersama Balu. Bukannya dibawa ke kantor polisi, Ramana malah dibawa ke markas penjahat yang dipimpin oleh Babji. Polisi dan anak buah Babji menyerang Ramana. Tanpa gentar, Ramana membalas serangan mereka. Ternyata Babji hanya berpura-pura sangar. Kenyataannya Babji adalah laki-laki buta yang tidak bisa apa-apa. Ramana mendatangi suami, menanyakan kenapa suami ingin membunuhnya. Suami menjawab, dia tidak pernah mengirim siapapun. Ternyata itu adalah rencana Narayanan yang ingin membungkam Ramana. Ramana yang merasa marah lalu meledakkan beberapa mobil untuk menunjukkan bahwa dirinya bukanlah lelaki lemah. Suami menuduh Ramana ingin menghancurkan karir politik dirinya dan putrinya. Ramana menjawab dia tidak pernah meminta tolong Madhubala, namun Madhubala lah yang telah mencuri foto di dompetnya. Vasundara mengalami kecelakaan. Mobilnya ditabrak truk saat sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya. Ramana yang tadinya tidak peduli dengan ibunya segera datang ke rumah sakit, bahkan dia berlari menuju ke ruangan ICU tempat ibunya dirawat. Suami dan Pani yang ada di sana tidak memperdulikan Ramana. Vasundara mengalami cedera di tangan dan kepalanya. Seharian Ramana menunggu ibunya di depan ruangan ICU. Terdengar kabar bahwa Vasundara akan mengadakan jumpa pers yang menjelaskan tentang kondisi kesehatannya. Ramana berlari menuju ke ruangan tempat diadakannya jumpa pers. Wartawan malah bertanya tentang berita yang mengatakan bahwa Vasundara membuang anak dari pernikahan sebelumnya. Vasundara tidak tertarik menjawab pertanyaan itu. Tiba-tiba dia melihat keberadaan Ramana di sana. Dia kembali teringat kejadian 25 tahun yang lalu. Setelah pergi dari rumah Satyam, Vasundara meminta bantuan ayahnya untuk membawa Ramana kembali. Bukannya menuruti permintaan Vasundara, ayahnya malah mengancam bukan hanya gudang cabai yang akan dia bakar, namun juga Satyam dan anaknya. Suami meminta Vasundara melupakan Ramana. Ternyata suamilah dalang dari kebakaran di gudang cabai milik Satyam. Suami membayar Marx dan Lenin untuk melakukan itu. Vasundara menyimpan rahasia ini bertahun-tahun. Sebelum pergi, Vasundara berkata di depan media, "Jangan tanyakan apa yang dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya. Kalian tidak akan pernah tahu." Setelah jumpa pers, Vasundara pergi tanpa menghiraukan keberadaan Ramana yang ada di sana. Suami berkata kepada Ramana bahwa Haridaslah dalang dari kecelakaan yang dialami oleh ibunya. "Jika kau anaknya Vasundara, maka datangilah Haridas," ucap suami. Pani bertanya, kenapa suami mengadu domba Ramana dengan Haridas yang tidak bersalah? Suami berkata bahwa dia ingin agar Ramana segera mati di tangan Haridas. Suami menjelaskan bagaimana perjuangan karir politiknya selama ini. Dulu dia telah menjadi anggota parlemen sebanyak 3 kali, semenjak putrinya menikahi Satyam, yang berasal dari kasta yang lebih rendah darinya. Dia mengalami kekalahan pada pemilu berikutnya. Sejak saat itu, suami menyusun rencana untuk memenangkan pemilihan kembali, yaitu dengan membawa putrinya kembali dengan cara membakar gudang cabai milik keluarga Satyam. Dia membayar Marx dan Lenin untuk melakukan itu. Sebenarnya dulu Lenin masih bisa diselamatkan, namun suami memerintahkan Narayanan untuk membiarkan Lenin mati di jalan. Ramana mencari Haridas. Dia bertemu seorang laki-laki berkepala pelontos, penjual gorengan. Lelaki itu bertanya, kenapa Ramana mencari Haridas? Lalu Ramana menjawab bahwa Haridas ingin membunuh ibunya yang bernama Vasundara. Lelaki itu mengantarkan Ramana ke tempat Haridas yang saat itu sedang bersantai di kursinya. Namun di sana Ramana malah mendapatkan serangan membabi buta dari para wanita tangguh. Ramana tidak membalas. Berbeda di saat anak buah laki-laki Haridas yang menyerangnya. Ramana pun membalas mereka tanpa ampun, hingga sebuah besi tanpa sengaja menancap di dada lelaki penjual gorengan. Para wanita berteriak menyebut nama Haridas. Ternyata dialah Haridas yang asli. Mereka sengaja berganti posisi setiap kali ada orang baru yang datang ke sana. Haridas berkata bahwa dia tidak pernah berencana membunuh Vasundara. Dia hanya bermusuhan dengan suami. Dulunya mereka memiliki bisnis bersama, namun suami mengambil semua keuntungan untuk dirinya sendiri. Menyadari Haridas tidak bersalah, Ramana menghubungi ambulan untuk menolong Haridas. Haridas diobati. Bahkan Ramana mendonorkan darahnya untuk Haridas. Keesokan harinya, suami menggelar acara untuk mengumumkan cucunya yang bernama Gopal akan maju mengikuti pemilihan anggota parlemen. Gopal yang merasa gugup menenangkan dirinya dengan minum minuman keras, hingga akhirnya dia pun mabuk. Suami memarahi Narayana karena tidak bisa mengurus anaknya. Suami memukul Narayana sambil berkata, Gopal adalah pewaris satu-satunya Venkata suami. Disinilah untuk pertama kalinya Narayana mengungkapkan fakta
bahwa Gopal bukanlah cucunya, bukan hanya suami. Gopal juga terkejut mendengar fakta itu. Narayana berkata, "Aku tidak punya anak, suka atau tidak suka. Ramana adalah pewarismu satu-satunya. Putrimu menikahiku karena ingin membodohimu. Kami tidak pernah tidur satu ranjang. Saat kau menanyakan kenapa tidak ada anak di antara kami, tiba-tiba Vasundara mengumumkan dirinya hamil, lalu pergi ke luar negeri, beralasan ingin melahirkan di sana. Saat kembali, dia membawa bayi yang kau anggap sebagai cucumu sendiri. Kau tidak pernah melihat Vasundara hamil, karena memang Vasundara tidak pernah hamil," ucap Narayana. Suami menjadi terkejut mendengar pengakuan Narayana. Ternyata di sana sudah ada Ramana yang sudah mendengar semuanya. Ramana bertanya kepada suami, mengapa dia mengatur kecelakaan yang dialami oleh ibunya. Suami menjawab, agar Ramana bertanya kepada Haridas. Ternyata Haridas ada di sana, menatap suami dengan sinis. Suami lalu berkata, "Jika bukan Das, berarti Madubala dalam kecelakaan itu." Ternyata Madubala juga ada di sana. Tidak bisa mengelak lagi, suami lalu mengatakan hal sebenarnya. Dia membuat Vasundara kecelakaan untuk menarik simpati para pemilih. Setelah kecelakaan itu, survei elektabilitas Vasundara menjadi naik. Tidak terima ibunya dicelakai demi kepentingan politik. Ramana pun mencekik suami. Ramana menyesal sudah salah menilai ibunya sendiri. Tanpa disadari, Vasundara ada di sana, sudah mendengar semuanya. Vasundara tidak ingin lagi tinggal dengan ayahnya. Suami mengancam akan menghancurkan Ramana dan keluarganya. Namun ancaman ini sudah tidak berlaku lagi bagi Vasundara selama Ramana ada bersamanya. Suami marah karena Vasundara berbicara seperti Ramana. "Bukan aku yang berbicara sepertinya, tapi dialah yang berbicara sepertiku, karena dia adalah anakku," ucap Vasundara. Mendengar pengakuan dari ibunya, hati Ramana merasa tersentuh. Dia meminta ibunya mengulang perkataan itu lagi. Ramana bertanya kenapa dia diusir. Vasundara lalu menjawab bahwa dia memperhatikan dari atas rumahnya. Ramana juga bertanya kenapa dia ditampar. Vasundara menjawab karena dia ingin menyentuh putranya. Vasundara lalu menggenggam tangan putranya untuk kembali ke rumah mereka di Guntur. Anak buah suami berusaha menghalangi. Sambil tersenyum, Ramana menendang mereka. Sesampainya di rumah, Buji hampir pingsan karena bahagia melihat kedatangan Vasundara. Ramana membawa ibunya bertemu dengan ayahnya. Dengan perasaan malu, Satya meminta maaf kepada Vasundara. Satya masih menunggu Vasundara bersama kenangan mereka yang masih sama seperti dulu. Mereka pun memutuskan untuk hidup bersama lagi. Kehidupan Ramana pun menjadi lengkap bersama orang tua dan keluarga lainnya. Bahkan kekasih Ramana yang bernama Mukta sudah siap untuk dinikahi. Berbeda dengan kehidupan suami, karir politiknya terancam setelah kepergian Vasundara, dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu cerita film kali ini. Sampai jumpa lagi di cerita film lainnya.